Pemirsa, pada saat ini tidak hanya asuransi yang berbasiskan syariah, namun juga unit usaha kecil menengah juga mengambil prinsip syariah. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan kali ini kami akan mengambil topik seputar wirausaha berbasis syariah. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Manulife Syariah Business. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ardi. Pagi, Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, Pak Ardi, langsung saja ini di Indonesia semakin menjamur ya tren UKM dan juga bisnis berbasis syariah. Sebetulnya bagaimana sih penerapan syariah sendiri dalam prinsip berbisnis UKM ini, Pak? Iya, saya kira kita coba lihat potensi dan peluang dari syariah ya. Sekarang beragam sekali, banyak sekali wirausaha yang berbasis syariah di Indonesia ya, mulai dari online shopping, kemudian industri kreatif, industri makanan dan lain-lain. Jadi prinsipnya negara kita negara Muslim ya, tentunya memiliki potensi dan peluang yang luar biasa besar untuk industri syariah. Tapi kalau dikatakan, adakah sebuah ukuran barangkali, apakah bisnis ini sudah dikatakan sebagai bisnis berbasis syariah atau belum? Adakah ukurannya? Ya, tentunya saja ada ya. Artinya sesuai dengan konsep-konsep Islam. Karena kan syariah itu kan basicnya ya konsep Islam. Dan bisnis ini bisnis halal ya, tidak keluar dari konsep-konsep Islam pada umumnya. Jadi itu yang menjadi alat ukurnya. Tapi secara besar kualitas dari pengukuran konsep syariah adalah bahwa dia ini tolong-menolong basisnya. Tolong-menolong, tidak membuat rugi satu sama lain, kemudian prinsipnya adil dan kesetaraan, juga membawa kesejahteraan bagi orang yang terjun dalam bisnis itu. Kalau gitu bisnis apa kiranya yang trennya ini sepertinya sedang marak, yang UKM berbisnis yang berbasis syariah? Beragam. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau basisnya wirausaha sebenarnya banyak sekali, apalagi dengan industri kreatif karena teknologi sekarang kan sudah masuk ke versi yang paling kini ya, sehingga banyak sekali proses penjualan itu tidak lagi langsung, vertikal, horizontalnya udah saruk lah ya. Nah, online shopping, kemudian misalnya jilbab, industri kreatif, kemudian industri makanan bahkan itu juga sangat berkembang di Indonesia. Oke, kiranya bagaimana dengan perbankan kalau begitu? Sudah banyakkah yang berbasis syariah juga? Tentu saja, dari tahun 92 ya, kalau saya nggak salah, industri perbankan juga mengalami peningkatan dari sisi bisnis. Kemudian sekarang tingkat awareness atau kesadaran dari masyarakat Indonesia yang mayoritas juga beragama Muslim juga sudah makin tinggi untuk memiliki instrumen perbankan atau instrumen finansial mereka yang berbasis syariah. Oke, memang Indonesia kan mayoritas adalah beragama Muslim begitu. Betul. Ya Pak Ardi ya. Tapi apa sebetulnya menyebabkan bisnis berbasis syariah ini sepertinya potensinya seperti yang tadi Pak Ardi katakan ya, bahwa memang ini sangat bagus untuk kedepannya? Kedepannya saya melihat industri syariah ini industri yang hygiene, artinya bersih, dan itu yang sangat menarik. Sehingga pelanggan ataupun orang yang berkecimpung di dalam industri ini tidak merasa dirugikan. Nah itu konsep awalnya, sehingga ini menarik sekali kan buat para pelaku industri syariah. Oke, kiranya yang masih jarang, tapi barangkali ini masih belum, masih jarang yang berpotensi untuk berkembang, terutama berbasis syariah. Itu seperti apa kalau begitu dong? Banyak juga. Kita ada industri, misalnya industri wisata ya. Ini kemarin kan juga ada isunya industri wisata yang berbasis syariah. Sebenarnya semua industri selama itu halal dan mau menggunakan konsep syariah itu bisa dijalankan. Nah, saya mau kasih contoh misalnya kemarin saya datang ke sebuah mall. Di situ ada pameran, jadi ada industri dari produk-produk Jepang dan Korea. Saat ini ada 100 produk Jepang dan Korea, khususnya makanan dan kosmetik, yang sekarang lagi mengantri untuk meminta disertifikasi syariah di Indonesia. Karena mereka tahu pasar syariah itu luar biasa besar. Jadi ternyata negara lain pun tertarik untuk membuka berbisnis berbasis syariah ini ya Pak Ardi ya. Oke, jadi kesimpulannya apa yang harus diperhatikan jika barangkali pemirsa di rumah ini ingin membuka bisnis yang berbasis syariah, seperti apa? Ya, yang perlu diperhatikan bahwa responsibility-nya ada, bahwa konsep syariahnya memang clear, kualitas, halal tidak saja halal dalam pengertian awam, tapi juga pengertian yang berbasiskan Al-Quran. Kemudian tentu saja semua pihak yang terlibat dalam industri ini memiliki konsep dan pemahaman yang sama terhadap syariah. Saya kira itu yang perlu diperhatikan, dan tentunya bisnis yang dijalankan juga harusnya bisnis halal dan baik. Baiklah Pak Ardi, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh